Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadine Sitomyang dengan NIM 12S25052. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengurangan prosedural saya. Adapun topiknya yaitu tipe data dan operator. Bahasa C prosedural. Di sini diberikan 5 buah soal yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Sebelumnya saya akan membacakan dari mulai soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu integer overflow detection. Nah, deskripsinya di sini adalah baca dua bilangan bertipe integer, kemudian jumlahkan keduanya. Nah, jika terjadi integer overflow, maka output yang dicetak itu adalah overflow. Jika tidak, maka outputnya itu cetak hasil penjumlahan. Nah, di sini juga diberikan beberapa larangan. Yang pertama itu tidak boleh menggunakan long, kemudian underscore integer 128. Yang kedua itu tidak boleh casting ke tipe data yang lebih besar. Dan yang terakhir tidak boleh library eksternal. Nah, di sini diberikan contohnya yaitu pada soalnya nanti akan diminta input soal 1, kemudian HB ini adalah angka yang nantinya akan kita input. Nah, di sini contohnya input soal 1, kemudian ini adalah angka atau tipe data integer yang akan kita input. Nah, kemudian bilangan ini akan dijumlahkan nantinya. Nah, jika dia overflow, maka output yang dikeluarkan seperti pada contoh ini overflow. Seperti itu. Kemudian soal nomor 2 ada soal yaitu float versus double precision trap. Nah, deskripsinya itu adalah baca dua bilangan desimal, kemudian jumlahkan menggunakan float dan double, kemudian itu selisih absolut hasilnya, kemudian cetak dengan 6 digit di belakang koma. Nah, di sini juga diberikan contoh inputan dan outputnya. Di sini contoh inputnya itu soal 2, kemudian inputannya nanti. Nah, langsung saja ke contohnya. Contohnya di sini input soal 2, kemudian masukkan dua bilangan desimalnya, kemudian nanti si program akan menjumlahkan menggunakan float dan double, kemudian akan dihitung selisih absolutnya, kemudian akan dicetak outputnya yaitu 0,015625, yaitu sebanyak 6 digit di belakang koma. Soal yang ketiga yaitu implicit type conversion. Nah, deskripsinya ini ada baca satu integer dan satu double. Di sini kita disuruh untuk membuat program di mana programnya yang membaca sebuah integer dan satu double. Kemudian akan disuruh mengoperasikan yaitu menghitung yang pertama integer plus double, di mana keterangannya di sini hasil sebagai double. Kemudian yang kedua itu hasil tersebut disimpan ke tipe data integer. Nah, contoh inputannya itu soal 3, kemudian kita memasukkan inputnya yaitu 5 dan 2,9, di mana tadi kan diminta inputannya itu integer dan double, satu buah double yaitu 2,9. Kemudian outputnya itu dalam bentuk double yaitu 7,9, integernya itu 7. Soal yang keempat yaitu logical versus bitwise operator. Nah, di deskripsinya diberikan keterangan program menyuruh kita untuk membaca dua bilangan integer, kemudian hitung hasil yang pertama A dan B, kemudian A dan B, kemudian diberikan contohnya itu input soal 4, yaitu 2 dan 4, kemudian outputnya logikanya itu sama dengan 1, dan bitwise-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini artinya 1 dan 0 ini di mana pada logika itu 1 itu adalah true dan 0 itu adalah false. Soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu operator precedence dan boolean logic.
Nah, deskripsinya itu baca 3 bilangan integer, yaitu integer A, integer B, dan integer C. Di mana evaluasi ekspresinya itu adalah A ditambah B dikali C lebih besar dari B, dan C dikurang A. Di sini diminta outputnya dicetak true atau false. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini kita akan menginput soal 5, kemudian memasukkan input yang nantinya akan kita masukkan. Contohnya input soal 5, kemudian 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa, yaitu yang pertama, cara membaca input. Yang kedua, penggunaan if else. Yang ketiga, operasi aritmatika, logika, dan bitwise. Dan yang keempat, konsep overflow, testing, dan tipe data. Di sini saya menggunakan 2 library, yaitu yang pertama include stdio.h dan include strings.h, di mana stdio.h ini adalah standar input output dan hanya itu adalah header. Nah, stdio.h ini digunakan untuk fungsi input dan output seperti scanf dan juga printf, dan include string.h ini digunakan untuk mengolah string khususnya strcmp, di mana strcmp ini yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan dua buah string. Nah, di sini kita akan masuk kepada fungsi main, di mana fungsi main adalah titik awal program. Pada fungsi main ini, semua perintah akan dijalankan dari fungsi ini. Nah, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel, yaitu variabel label dengan tipe data char dengan size 20. Kemudian label ini adalah variabel array karakter string, di mana berfungsi untuk menyimpan teks seperti pada program ini, yaitu soal 1, soal 2, soal 3, sampai soal 5. Kemudian kita masuk pada perulangan input, di mana di sini menggunakan while, scanf, %s, label tidak sama dengan IOF, di mana IOF ini adalah end of file, di mana masih ada, jika dia masih ada data, maka dia tidak akan berhenti. Ini akan membuat program bisa mengerjakan banyak soal dalam satu inputan. Nah, kemudian masuk ke dalam soal 1, di mana di sini dibuat penjumlahan dan overflow. Di sini digunakan if strcmp label, soal 1 sama dengan 0. Di sini dideklar lagi dua variabel, yaitu A dan B dengan tipe data integer, kemudian scanf, %d, dan A dan B. Di sini %d-nya sebanyak 2 kali, di mana %d ini dikhususkan untuk tipe data integer. Dia sebanyak 2 kali karena inputannya itu meminta user memasukkan sebanyak 2 kali angka yang nantinya akan diinput. Kemudian diberikan kondisi karena A lebih besar dari 0 sama dengan B lebih besar dari 0 sama dengan A, di mana A lebih besar dari 214748364 dikurang B. Kemudian si angka yang diberikan ini 214748364 adalah nilai maksimum dari si integer. Maka jika si A tambah B itu melebihi batas nilai maksimumnya, maka hasilnya akan overflow. Maka program akan meminta output atau printf overflow. Kemudian jika si program atau jumlah dari si A tambah B itu tidak melebihi batas, maka outputnya itu adalah hasil penjumlahan si angka si A dan B atau penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. Nah, kemudian soal yang kedua, di sini menggunakan tipe data float, maka akan dideklarasikan variabel angka 1, angka 2 dengan tipe data float.
Kemudian program akan meminta inputan dari si user, di mana di sini scanf, persen F, koma, dan angka 1 dan angka 2. Persen F ini dikhususkan untuk tipe data yang tipe data float saja. Kemudian dideklar lagi atau diassign lagi bahwa si plot hasil sama dengan 1/64,0, di mana 64,0 ini adalah berfungsi untuk memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan nanti berbentuk pecahan ataupun desimal. Kemudian di sini print f, persen f, strip n, koma hasil. Nah, hasilnya ini akan berbentuk bilangan desimal maupun pecahan nantinya. Kemudian masuk ke dalam soal nomor 3, di mana di sini adalah casting tipe data. Nah, yang pertama dideklarasikan dua buah variabel, yaitu integer A, variabel A dengan tipe data integer, dan variabel B dengan tipe data float. Kemudian diminta program untuk memasukkan input dari si user, di mana scanf, persen D, persen D, persen F, koma, dan A dan B. Nah, di sini kan ada dua baris printf atau dua baris outputan. Nah, printf baris pertama ini digunakan untuk mengeluarkan hasil si penjumlahan desimal, di mana di sini printf tanda petik double titik 2 persen dot 1f strip n tanda petik koma a tambah b, di mana di sini adalah penjumlahan si a tambah b nanti. Kemudian di sini kan ada persen dot 1f. Di sini memiliki arti bahwa desimal yang nantinya akan dikeluarkan itu harus sebanyak 1 di belakang koma. Kemudian baris yang kedua ini printf integer titik 2 persen D. Persen D ini karena dikhususkan untuk integer, strip n tanda petik koma A ditambah integer B. Nah, integer B ini adalah casting, di mana bagian desimalnya itu dibuang. Kemudian soal yang keempat yaitu masuk ke dalam soal logika dan bitwise. Nah, di sini dideklar lagi integer A, koma B titik 2. Kemudian langsung diminta inputan dari si user, di mana scanf, persen D, koma, dan A dan B. Nah, kemudian pada outputannya ini juga sama, ada dua printf, di mana yang pertama itu printf logical titik 2 persen D strip n titik tanda petik koma diberikan sebuah kondisi. Nah, di sini inilah yang menentukan si hasilnya nantinya, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Dan ini memiliki atau adalah operator logika. Nah, ini akan menentukan, operasi ini akan menentukan hasilnya 1 atau 0, atau jika dia 1 maka nilainya itu atau hasilnya itu true, jika dia 0 hasilnya itu false. Nah, pada output yang kedua atau printf yang kedua itu ada tanda petik bitwise titik 2 persen D strip n tanda petik koma dalam kurung A dan B. Nah, dan ini adalah operator bitwise atau operasi langsung pada bit bilangan, seperti itu. Soal yang terakhir yaitu soal 5, di mana di sini kita akan mengecek, kita akan mendeklar 3 buah variabel, yaitu variabel A, B, dan C dengan tipe data integer. Kemudian akan diminta inputan dari si user, yaitu scanf, persen D, sebanyak 3 kali, karena yang inputan yang kita minta dari si variabel itu ada A, B, dan C sebanyak 3 kali. Kemudian diberi kondisi if, di mana A tambah B lebih besar sama dengan C. Nah, jika kondisinya memenuhi atau si A tambah B ini lebih besar dari si C, maka output atau printf-nya itu adalah true. Atau kondisinya ini adalah jika dua sisi lebih besar atau sama dengan sisi yang ketiga, maka nilainya true. Kemudian jika si A tambah B tidak sama dengan lebih kecil sama dengan si C, maka output atau printf yang dikeluarkannya itu adalah false.
Nah, kemudian kita masuk ke return 0, di mana return 0 ini berarti program berjalan normal dan akan menutup fungsi dari si main. Intinya deh, kita buka di awal. Seperti itu. Nah, langsung saja saya akan mencoba merankan program ini satu persatu. Di sini kita gunakan command on, kemudian masukkan nilai, kemudian masukkan lagi. Nah, di sini setelah seperti ini kita akan lakukan satu persatu input yang pada soal yang sudah diberikan tadi. Di sini saya akan membuka soal yang sudah diberikan sebelumnya. Mulai soal yang pertama, kita langsung masukkan inputannya. Nah, di sini output yang diharapkan itu adalah overflow dari inputan yang kita masukkan. Di sini langsung saja kita buat. Di sini outputnya sudah sesuai, yaitu overflow, bisa kita lihat pada layar. Kemudian masuk, kita coba lagi soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini output yang diharapkan itu ada 0,015625. Ini juga sudah sama seperti pada contoh soal. Selanjutnya soal yang ketiga. Di sini output yang diharapkan yaitu ada double 7,9 integer 7. Ini juga sudah benar. Selanjutnya soal nomor 4. Juga sudah sama seperti pada soal di mana dia logikal 1 bitwise 0. Atau ini berarti nilai kalau dia logikal dia 1 atau artinya true, bitwise dia 0 atau false. Selanjutnya soal yang terakhir, soal 5. Nah, di sini juga outputnya udah sesuai dengan soal yaitu true. Nah, dapat kita lihat dari soal 1 sampai soal 5, input dan outputnya itu sudah sesuai seperti contoh soal, ya, seperti soal yang diberikan, dan outputnya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan pada soal yang sudah diberikan sebelumnya. Baiklah, sekian dari penjelasan tugas pempro saya. Bila ada kata-kata atau kalimat saya yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, Pak.